Jumpa lagi di Audio TV. Ya, kali ini kita datangkan monitor yang terjangkau dari Tahua. Tahua? Bukannya nih brand yang terkenalnya dengan produk-produk seperti CCTV. Benar. Tapi selain CCTV, Tahua juga sebenarnya punya berbagai macam produk display, mulai dari digital signage, interactive display, dan tentunya monitor. Kali ini kita coba membahas mengenai monitor Tahua. Yang satu ini adalah Tahua LM24A200 yang harganya terjangkau di 1 jutaan. Ya, monitor ini tetap punya refresh rate 75 Hz dan color gamutnya juga sudah mendekati 100% sRGB. Oke, kita langsung aja mulai bahas monitor yang satu ini. Oke, Tahua LM24A200. Ini adalah sebuah monitor dengan sesuai namanya ukuran layar 24 inci. Ini adalah ukuran yang ini paling oke kali ya buat banyak orang untuk sebuah monitor. Nggak terlalu kecil, nggak juga terlalu besar. Oke, sekarang kita lihat apa aja kelebihan dan kemampuannya. Tapi kita mulai dari paket penjualannya dulu. Tentunya di sini ada unit monitornya, ada base stand dan leher standnya, ada kabel power dan adapter, ada kabel HDMI juga. Kemudian ada paket dokumen. Ini menarik ya, karena panduan penggunaannya sudah pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk speknya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dilihat nih ya, panelnya, resolusinya, refresh rate-nya, brightness-nya, response time-nya ada semua di sini. Nah, yang menarik di sini adalah panel VA atau VA. Iya, jangan mundur dulu karena ini adalah panel VA yang spesial. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk desainnya, monitor ini memiliki desain yang minimalis dengan warna hitam yang matte ya. Untuk stand base-nya itu menggunakan bentuk lingkaran seperti ini. Bobotnya ringan sekali karena bahannya dari plastik. Nah, untuk bagian pengunci leher stand di base ini terlihat agak tipis ya. Jadi saat masangannya sebaiknya berhati-hati, jangan kencang-kencang amat. Beralih ke leher stand, desain ini sederhana, tapi karena ini memang monitor yang terjangkau, tidak ada lubang kabel management di sini. Bicara soal fleksibilitas, stand ini hanya mengizinkan pengaturan tilt saja atau nunduk 5 derajat dan menengadah sampai 15 derajat. Nah, engselnya ini agak berat ya. Jadi kalau kita ngatur stand itu sebaiknya pakai 2 tangan. Jangan cuman pakai 1 tangan seperti ini ya. Nah, untuk dimensinya tinggi 41 cm, lebar 55 cm dan kedalaman 21 cm. Jarak layar dengan permukaan meja itu kurang lebih 8,5 cm. Total bobot monitor dengan standnya adalah hanya 2,8 kg. Nah, beralih ke bagian layar. Desainnya ini sudah mengadopsi gaya ultra narrow bezel di 3 sisi layar, di kanan, kiri, dan atas. Ini membuatnya relatif lebih pas untuk penggunaan multi monitor ya. Jadi kalau disambung gitu nggak terlalu tebal bezelnya. Kemudian untuk permukaan layar dia tidak menggunakan anti glare alias layarnya glossy. Jadi memang akan banyak memantulkan bayangan. Tapi layar tipe glossy ini biasanya akan memudahkan tampilan warna yang lebih cemerlang. Di area kanan bezel bawah layar sebenarnya ada simbol penanda tombol pengendali monitor. Sayangnya simbol ini hanya menggunakan cetakan timbul saja dan ukurannya kecil, jadi mungkin agak susah dilihat ya. Nah, untuk tombol-tombol pengendalian ditempatkan di bagian dasar monitor di bawah simbol-simbol tersebut. Di sini terdapat tombol untuk menu atau OK, navigasi ke bawah atau down, navigasi atas atau up, return, dan power. Dan di sini ada lampu indikator yang ditempatkan dekat tombol power. Nah, beralih ke sisi belakang monitor. Di area tengah terdapat VESA mounting di sini. Ukurannya adalah 100 x 100 mm yang berguna kalau kita mau masang monitor ke dinding atau ke bracket. Ini cukup jarang ada di monitor yang terjangkau 1 jutaan seperti ini. Kemudian di area bawah VESA mount terdapat mekanisme untuk masang leher stand ke monitor. Konektor untuk monitor ini terdapat di bawah tempat pemasangan stand menghadap ke bawah. Terdapat konektor HDMI, VGA atau DISAP dan DC input di area I/O ini. Oh ya, di belakang monitor ini juga terdapat Kensington lock kalau dibutuhkan. Nah, seperti monitor pada umumnya, persiapan untuk menggunakan monitor ini sederhana ya. Kita bisa masang monitor ini ke standnya atau ke VESA bracket kalau kita mau masang ke dinding atau ke lengan yang spesial di situ ya. Kalau menggunakan stand, cara masangannya cukup mudah. Kita pasang dulu leher stand ke monitor seperti ini. Perhatikan ujung metal di leher stand, pastikan posisinya pas seperti ini ya. Lalu untuk masang base stand ke leher, stand udah cukup diputar seperti ini aja. Hati-hati saat masangnya ya, karena bisa jadi memutarnya agak sedikit berat. Setelah stand terpasang, posisikan monitor ini ke tempatnya, lalu pasang kabel power dan kabel input ke monitor. Lalu monitor siap digunakan. Karena nggak ada lubang kabel management, kalau ingin merapikan kabel, kita bisa mengikatnya dengan kabel ties ke leher stand. Untuk menu OSD, tampilannya cukup sederhana di sini. OSD ini terlihat mirip dengan monitor yang pernah kami coba sebelumnya. Ini kemungkinan disebabkan karena Tahua menggunakan OEM yang sama dengan monitor lain tersebut ya.
Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan brightness, contrast, color temperature, DCR atau dynamic contrast ratio, serta preset tampilan dari menu ini. Bicara soal preset tampilan, nama menu pengaturan di monitor ini anehnya diberi label Eco. Ada 6 preset yang bisa kita pilih, yaitu standard, game, movie, text, FPS, dan RTS. Brightness dan contrast hanya bisa kita ubah dari preset standar saja. Setiap kita ingin mengatur preset tampilan, dari awal selalu ada peringatan konsumsi daya. Mungkin untuk sebagian orang ini akan sedikit mengganggu ya. Nah, di sini ada juga fitur low blue light. Ini memang bukan yang modern seperti di layar laptop atau monitor yang mahal, tapi masih sangat membantu. Khususnya untuk kalian yang menggunakan monitor ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, sekarang kita coba pakai monitor ini. Ya, monitor ini memang tidak dirancang spesifik untuk suatu kebutuhan tertentu ya. Jadi, kami coba menggunakan monitor ini untuk berbagai skenario. Saat kami coba untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing, ngetik, kerja dengan spreadsheet, dan lain-lain, monitor ini terasa nyaman digunakan ya. Kami menggunakannya sebagai display output dari laptop kerja kami. Dan ya, ukuran 24 inci memang sangat membantu, jauh lebih besar dari layar laptop. Laptop apa 24 inci? Ya, ukuran 24 inci ini terasa pas ya. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Jadi kalau misalnya meja kalian tidak terlalu besar, ini pas banget. Refresh rate 75 Hz-nya juga membuat gerakan di layar terlihat sedikit lebih smooth dibandingkan monitor standar yang refresh rate-nya hanya 60 Hz. Saat kami coba untuk nonton film, hasil yang ditampilkan juga tergolong baik ya. Reproduksi warnanya terbilang oke untuk monitor dengan panel VA. Bahkan terlalu oke untuk monitor dengan panel VA. Membuat kami sebetulnya pertama kali melihatnya, kami kira ini panel IPS. Bahkan kalau kita putar-putar sedikit ya, ini sudut pandangnya juga katanya masih bagus banget tampilannya. Nggak banyak perubahan atau bahkan nggak terlihat sama sekali kalau dengan mata kita. Kedalaman warna hitamnya juga terlihat memadai, nggak terlihat wash out di sini. Mungkin ini juga terbantu dengan layar glossy-nya ya. Nah, saat kami tes dengan colorimeter, layar ini menawarkan gamut coverage 98% sRGB. Ya nggak heran kalau kualitas tampilan warna yang dihasilkan monitor ini cukup mumpuni saat dipakai buat nonton film. Color gamut ini juga membuat monitor ini bisa untuk editing foto maupun video sebenarnya ya. Tapi memang ini bukan untuk yang kelas studio profesional. Kalau itu kan butuh akurasi yang luar biasa tinggi. Masih ingat harganya? 1 jutaan ya. Kemudian untuk brightness, sesuai klaim bisa mencapai 220 nits, bahkan sedikit lebih di atasnya. Kami rasa tingkat brightness ini sudah mencukupi untuk berbagai aktivitas selama posisinya itu tidak langsung berhadapan dengan jendela terbuka ya. Ya memang, dalam ruangan kalau ada banyak lampu ya, saat nonton film untuk scene yang gelap, pantulan-pantulan cahaya itu bisa saja mengganggu. Tapi ya ini bisa aja diatur dengan mengatur posisi monitor atau ya matiin aja lampu ruangannya. Oke, kalau buat gaming gimana? Tentunya untuk game-game casual atau game AAA yang tidak menuntut refresh rate tinggi seperti Shadow of Tomb Raider, A Space for the Unbound, atau God of War, monitor ini masih tetap nyaman digunakan. Tampilannya tidak mengecewakan, tentunya untuk harganya ya. Sementara untuk gaming kompetitif, monitor ini mungkin kurang pas karena refresh rate-nya cuma nyampe 75 Hz. Tapi kalau sekedar main game seperti Valorant, Apex Legends, dan lain-lain ya, yang untuk ngisi waktu luang aja, bukan kompetitif ya, nah ini udah cukup lah. Oke, untuk konsumsi dayanya saat digunakan ada di kisaran 17-22 watt. Ini adalah nilai yang wajar untuk sebuah monitor 24 inci. Nah, untuk harganya saat video ini dibuat, monitor Tahua LM24A200 ini dijual dengan harga resminya di Rp1.518.000 di toko online resminya. Kita juga bisa mendapatkan cashback sebesar Rp80.000 saat membeli monitor ini di toko online resminya dengan menggunakan kode voucher Dahua JR01. Nah, untuk garansinya dia tergolong panjang ya, 3 tahun untuk unit dan panel dan 1 tahun untuk adaptornya. Ya kalau dilihat dari harga resminya aja ini udah miring sih sebetulnya ya. Ya siapa tahu Tahua selain 80.000 ada lagi mungkin event-event khusus di mana monitor ini diskon, siapa tahu bisa jadi lebih murah lagi. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, permukaan layarnya glossy. Ini bisa ganggu saat kita nonton film gitu misalnya ya. Tapi ini juga umumnya akan membuat warna jadi lebih keluar. Mungkin itu yang membuat kami melihat monitor ini kok layarnya tampilnya oke ya. Kemudian menu OSD-nya ini belum yang bisa dikatakan modern-modern amat ya. Lalu simbol penanda tombol pengendali itu agak susah dilihat, tapi ya sekali udah tahu langsung udah tahulah ya gitu. Lalu stand belum terasa benar-benar kokoh. Monitor ini akan agak sedikit goyang kalau kita menekan tombol pengendali atau meja tempat monitor nggak sengaja tersenggol. Dari sisi kelebihannya, panel VA-nya terbilang bagus, nggak kalah dengan monitor-monitor yang pakai panel IPS kelas terjangkau. Bahkan kami tadinya nggak sadar bahwa ini panel VA.
Lalu gamut coveragenya itu terbilang tinggi, hampir mencapai 100% sRGB. Refresh rate-nya juga udah lumayan di 75 Hz. Warna hitamnya nggak kelihatan wash out, ini cukup membuktikan klaim dari kontras rasio yang relatif tinggi untuk monitor ini. Bezelnya juga udah tipis, cocok untuk setup multi monitor dan dilihat juga enak. Kemudian tersedia VESA mount 100x100 mm. Ini jarang sih di monitor terjangkau. Ya, monitor Tahua LM24A200 ini bisa jadi opsi yang menarik untuk yang mencari monitor sehari-hari yang terjangkau, tapi masih menawarkan layar yang cukup besar dan kualitas memadai untuk berbagai kebutuhan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.